Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya. Ini dari teknis ya teman-teman ya. Jadi untuk perekrutan tenaga teknis di tahun 2023 ya, untuk khususnya P3K teman-teman ya. Oke, simak saja langsung ke TKP teman-teman ya. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini langsung dari Menpan RB teman-teman ya. Tertanggal tanggal 8 Februari 2023 ya teman-teman ya. Nah ini, jadi ini tertanggal 8 Februari 2023 teman-teman ya. Nah, ini sifatnya segera teman-teman ya. Jadi ini ada materi pokok soal seleksi kompetensi teknis ya. Jadi untuk CAT, untuk seleksi pengadaan P3K tahun 2022. Tapi ini dilakukan di 2023 teman-teman ya. Jadi dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Sesuai dengan PP nomor 49 ya, tahun 2018 tentang manajemen P3K, maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan P3K selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi P3K terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial, kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Jadi sama ya teman-teman ya, kayak yang kemarin, yaitu adalah dari kesehatan dan guru teman-teman ya. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi P3K tahun 2022 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya, sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai yang tercantum pada Permenpan RB ya, nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Untuk selanjutnya, materi pokok soal seleksi kompetensi teknis tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Untuk yang guru sama yang kesehatan kemarin ternyata tidak ada seperti ini teman-teman ya untuk poin-poinnya, tapi ternyata teknis ini ada teman-teman ya. Oke lanjut saja teman-teman. Nah ini untuk teknis ya, daftar materi soal seleksi kompetensi teknis P3K 2022 teman-teman ya. Nah ini ada administrator database kependidikan ahli pertama ya. Kita bacakan untuk materi pokoknya, yaitu adalah pengetahuan umum, materi umum terkait kehidupan bernegara, bermasyarakat, dasar negara, dan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, materi tentang pemerintah pusat daerah, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil bersifat umum. Kemudian materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Kemudian materi untuk yang khusus ya teman-teman ya, pengetahuan khusus. Ini materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus, materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus, materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrasi kependudukan, dan administrator database. Nah, ini untuk ada administrator database kependudukan ahli pertama teman-teman ya. Ini nantinya kita akan share linknya ya teman-teman ya. Nanti bisa download di bawah secara gratis teman-teman. Nanti bisa dipelajari untuk setiap jabatan teman-teman ya. Yang teman-teman
ikuti di dalam kompetensi teknis untuk P3K 2022 ini teman-teman ya. Kemudian ada Adiatama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli pertama. Nah, ini kemampuan umum, penyusun kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Kemampuan khusus tata kelola destinasi dan infrastruktur parekraf ya. Kemudian pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Ini dari Pak Sandiaga Uno ya. Jadi, memang perlu dari kreatif-kreatif ya, ekonomi kreatif, jadi penguatan tata kelola ekonomi digital, ekonomi kreatif ya. Nah, ini materinya banyak sekali. Kemudian yang ketiga yaitu adalah di jabatan analis akuakultur ahli pertama. Nah, ini ada kemampuannya umum, peraturan kelautan dan perikanan ya, kemampuan khusus, ada yang pengelolaan sarana dan prasarana budidaya, pengelolaan perbenihan ikan, cara penanganan ikan yang baik (CPIB), pengendalian peredaran pakan ikan, perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan usaha. Nah, ini teman-teman ya, untuk teman-teman dari analis akuakultur ahli pertama. Nah, kemudian analis kebakaran ahli pertama, ini juga banyak sekali ada, pembagian wewenang penyelenggaraan urusan kebakaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, ini semuanya bisa dibaca teman-teman ya. Kemudian teori segitiga api, sarana prasarana pemeriksaan gedung dan kebutuhan perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan ya. Nah, kemudian kompetensi umum, ada poin pertama ya, sistem pipa tegak, sistem sprinkler otomatis, pompa pemadam kebakaran, APAR ya, alat pemadam api ringan, sistem deteksi dan alarm kebakaran, ventilasi mekanik dan sistem pengendalian asap, pasangan konstruksi tahan api ya, partisi penghalang asap, bahan pelapis interior dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ini kemudian poin kelima, analis kebencanaan ahli pertama juga banyak sekali bisa dibaca teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali. Kemudian 6, analis kebijakan ahli pertama. Ini juga ada metode riset, teknik, dan analisa kebijakan ya. Silakan teman-teman nanti dibaca sendiri. Nah, ini semuanya kita sudah lihat kan, semuanya nanti bisa dipelajari khususnya teman-teman yang masuk untuk tes, teknis teman-teman ya. Nah, kemudian analis ketahanan pangan ahli pertama. Nah, ini banyak kemampuan umumnya, kebijakan terkait ketahanan pangan, pengetahuan umum tentang pertanian dan ketahanan pangan, kemudian khususnya ya, aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, aspek keterjangkauan atau distribusi pangan. Nah, kemudian 8, analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Peningkatan akses pasar dalam negeri. Nah, kemudian peningkatan akses pasar luar negeri, promosi hasil kelautan dan perikanan. Nah, ini poin ke-9 dari jabatan analis pasar hasil perikanan terampil. Nah, ini jadi ada peningkatan akses pasar dalam negeri, akses pasar luar negeri. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Kemudian analis hasil pertanian ahli pertama. Nah, ini memahami undang-undang terkait dengan pangan dan pertanian, kemudian memahami isu faktual terkait komoditas pertanian. Nah, ini kemudian kemampuan khusus, memahami teori dasar ekonomi, memahami metode analisa terkait ekonomi pertanian dan implementasinya. Nah, ya. Kemudian poin ke-11 ini dari analis pasar hasil pertanian. Kemudian 12, analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama. Nah, kemudian yang ke-13, analis perdagangan ahli pertama, analis perkebunan raya ahli pertama ya. Dilihat sendiri teman-teman ya. Analis prasarana dan sarana pertanian ahli pertama. Kemudian analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Arsiparis terampil. Kemudian arsiparis ini pengantar kearsipan. Kemudian kemampuan khususnya penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan layanan arsip statis, ya, pengelolaan arsip statis. Nah, ini banyak teman-teman ya. Asesor manajemen mutu industri ahli pertama juga banyak sekali. Ini teman-teman ya, asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama,
asisten konselor adiksi terampil, asisten pelatih olahraga pemula. Nah, kemudian kemampuan umum, sejarah olahraga, pengetahuan umum, pandangan dari organisasi pemerintah atau non pemerintah, ya, PJOK. Kemudian kesehatan olahraga permainan dan olahraga atletik teman-teman ya. Asisten pelatih olahraga terampil. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Bela diri, aktivitas luar kelas, dasar-dasar keilmuan olahraga. Banyak sekali teman-teman ya. Asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan terampil. Nah, ini banyak sekali. Asisten penata kadastral pemula. Asisten penata kadastral terampil. Asisten penata laboratorium narkotika terampil. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, kemudian pengelola produksi perikanan tangkap pemula, asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil, asisten perencana legislatif terampil, asisten peranata siaran terampil. Nah, teknisi siaran ya. Kemudian manajemen aparatur sipil negara ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali sampai bawah teman-teman ya ini ya. Nah, coba kita scroll banyak sekali. Nah, ini teman-teman. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, terima kasih sudah menonton teman-teman ya. Semoga teman-teman yang nonton ini lulus semua untuk yang masuk untuk tes teknis tahun 2022 teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.